Berlatar di hutan Asia Tenggara bagian kulon, lebih tepatnya di negara Vietnam, kita diperlihatkan helikopter Amerika yang sedang menuju ke lokasi pertempuran yang sedang berlangsung. Tujuannya yaitu untuk menjemput pasukan elit yang sudah berada di lokasi pertempuran. Singkat cerita, bala bantuan pun datang. Lalu kita diperlihatkan si pimpinan yaitu Sersan Lincoln Osiris, kita panggil saja si Sersan. Dia menyuruh bawahannya yang bernama Pets untuk menahan pasukan musuh bersama dua rekan lainnya. Namun hal ini pun terjadi. Tetapi lagi-lagi rekan si Pet pun pada akhirnya terluka. Beruntung ada si Mountain yang langsung menghabisi musuh yang ada di hadapannya. Singkat cerita, mereka pun berhasil mencapai helikopter, namun pada saat si Sersan menyuruh mereka untuk cepat naik ke helikopter, si Pets dan si Mountain protes karena satu rekannya yaitu Forlip masih berada di medan perang. Sempat terjadi adu argumen dan hal yang cukup menegangkan. Dan ya, tepat pada waktunya sebelum helikopter akan terbang, tiba-tiba Forlip akhirnya muncul sambil ditembaki musuh dari berbagai arah secara membagong buta. Si Sersan yang melihat Forlip masih hidup berusaha untuk menyelamatkannya. Namun pada saat si Sersan menggendong si Forlip, tiba-tiba ada musuh yang muncul dari persembunyian bawah tanah dan melemparkan sebatang granat ke hadapan mereka. Sontak, Forlip yang sedang digendong pun akhirnya terbangun dari pingsannya dan refleks memblokir granat batangan itu dengan tangan kosong. Akhirnya ledakan tak terhindarkan dan mengakibatkan helikopter yang membawa teman-temannya pun ikut bergoncang. Entah punya ilmu apa si Forlip ini, meskipun terkena ledakan granat dengan telak, dia tetap hidup dan tidak hancur berkeping-keping. Cuma meninggalkan bekas luka kecil saja, yaitu kehilangan sebagian tangannya saja. Anjing, luka kecil. Dan pada saat Forlip sedang sekarat seperti akan menghembuskan napas jigong terakhirnya, tiba-tiba ternyata selama ini kita hanya menonton proses syuting film peperangan saja, alias cuma acting dan bukan perang sungguhan. Proses syuting sempat terhenti beberapa kali dengan alasan yang sangat-sangat sepele, hanya karena ada soft frog yang menempel di mic. Jika kalian tidak tahu apa itu soft frog, kalian bisa tanyakan sama orang yang hobi memancing. Sebenarnya saya juga heran, untuk apa kodok mainan karet diletakkan di situ? Melanjutkan proses syuting yang sempat tertunda lagi dan lagi, sang aktor yang bernama Tug Speedman yang memerankan karakter Forlip kembali lagi mengacaukan proses syuting hanya karena si lawan aktingnya yang bernama Kirk Lazarus yang memerankan karakter Sersan Lincoln Osiris meneteskan air liurnya tepat ke badannya si Tug. Di sini Kirk marah-marah kepada si sutradara yang bernama Damien Cockburn dan enggan melanjutkan syuting. Lalu kita diperlihatkan si ahli ledakan alias si Cody yang sedang menghubungi pilot pesawat untuk bersiap melintas di atas lokasi tempat bahan peledak diletakkan. Pada saat bersamaan si sutradara ambisius yang bernama Damien terus mendesak mereka supaya terus melanjutkan proses syuting. Meskipun pada akhirnya mereka berdua tetap tidak bisa diatur. Lalu diperlihatkan si Forlip yang asli yang katanya film ini menceritakan kisahnya sampai kedua tangannya sebagian menghilang. Sekaligus yang menulis cerita film ini. Ngerti kan? Hehe. Kembali ke si sutradara yang marah-marah akibat proses syuting yang tidak berjalan sesuai kemauannya, dan pada saat bersamaan datanglah pesawat yang masih bagian dari proses syuting yang seolah-olah mengebom lokasi tersebut. Padahal yang meledakkan tempat tersebut adalah si ahli ledakan alias si Cody. Dan ya, proses syuting berakhir dengan gagal total. Sontak kacaunya proses syuting menjadi berita utama di siaran TV lokal. Dikatakan bahwa biaya film tersebut mencapai $4 juta, yaitu untuk bahan peledaknya saja. Yang dibiayai oleh seorang miliuner temperamen bernama Les Grossman. Ini orangnya.
Yang disayangkan adalah pas ledakan itu terjadi tidak terekam kamera sama sekali. Disebutkan juga sang sutradara yaitu Damien Cockburn tidak becus mengatur para aktor. Director Damien Cockburn, who insiders say can't control a star-studded cast. Di sini kita baru tahu bahwa faktanya beberapa aktor yang ikut andil dalam pembuatan film ini memang memulai debut pertamanya di dunia peraktingan seperti Jeff Portnoy yang hanya membintangi film kentut-kentutan saja. A lot of people disrespecting me. They're saying Ia juga baru saja bebas dari tahanan karena kepemilikan barang haram dan dia juga seorang pecandu. Dan juga si Al Pacino yang merupakan seorang penyanyi hip hop, Booty Sweat. Ini dia. Al Pacino's Booty Sweat. Berbeda dengan Tug Speedman dan Kirk Lazarus yang merupakan aktor sungguhan alias asli, Kirk dengan 5 penghargaan Academy Award-nya, dan Tug dengan film-filmnya seperti Scorcher, Kirtlin and the Dude, dan Simple Jack. Cuman sayangnya, film Simple Jack dikatakan sebagai petaka box office dan menjadi film terburuk sepanjang masa. The story of a mentally impaired to animals. Cerita berpindah ke si Damien yang akan menghadiri pertemuan krisis. Sesampainya di ruangan, ternyata sudah ada banyak orang dan terdapat layar monitor besar yang terhubung langsung ke si miliuner alias Silas Grossman. Silas tanpa basa-basi langsung bertanya, siapa dan mana orang yang bernama Damien Cockburn? Fuckface, this is Damien Cockburn. that's me, sir. Lalu Silas menyuruh orang untuk menghajar wajah si Damien dengan sangat-sangat keras dan inilah yang terjadi. Ow, ow. Lalu kita diperlihatkan lagi si Purlip yang tiba-tiba menyela pembicaraan mereka dan mengajukan untuk membawa para aktor manja itu turun langsung ke medan perang yang sesungguhnya. Real deep shit. 1 minggu berlalu kita diperlihatkan si Damien yang menghadiri pesta tapi bukan bermaksud ingin bersenang-senang melainkan untuk melakukan pertemuan dengan para aktor. Mr. Cockburn, we need to have a cast meeting right. What the fuck? Buddy. Tetapi hal itu tidak berjalan dengan lancar. Sesaat kemudian Damien yang sudah pasrah dengan karir sutradaranya pun pergi ke sisi pantai yang jauh dari keramaian. Secara kebetulan dia bertemu dengan si Purlip yang sedang sendirian sambil ngudut dan minum minuman cap orang oleng. Leave? Sit down. Yes. Di sini Purlip kembali memberikan sarannya pada si Damien agar membawa para aktor manja itu untuk ditempatkan langsung ke medan perang yang sesungguhnya. Put those boys in the shit. Maksud medan perang yang sesungguhnya di sini yaitu membawa para aktor ke hutan belantara yang tentu saja di sana tidak ada warkop, mobil, gedung, dan kodok mainan. What? Dan si Purlip juga berkata ke si Damien, kau ambil beberapa kamera dan kita bawa ke sana lalu menaruhnya di pepohonan pada sudut yang berbeda-beda lalu kau berikan aku dan si ahli ledakan alias si Cody semua bom asap, ranjau, detonator, katrol, pistol, termos, kopi hidung, udud, kira-kira itulah yang Purlip katakan. Cody, all the smoke bombs, charges, explode. Si Damien pun menyetujuinya. Mengingat film ini sudah telat 1 bulan dari jadwal rilisnya dan sekarang hanya tersisa beberapa hari saja untuk menyelesaikan film ini. Dan jika film ini gagal, maka tamatlah mereka. You are not going to fail me. Setelah sekian lama saya berbicara cukup panjang lebar sampai berbusa-busa, film pun baru saja akan dimulai. Dan inilah Tropic Thunder. Disinilah mereka sekarang di dalam helikopter yang sedang dalam perjalanan menuju lokasi yang sudah si Damien siapkan. Singkat cerita, mereka pun sampai di lokasi. This is bullshit. Tetapi kali ini si Damien akan ikut turun langsung bersama para aktor demi mendapatkan adegan film yang glorious alias bagus. Sebelum syuting dimulai, si Damien mengambil semua handphone para aktor dengan beralasan bahwa handphone mudah dilacak musuh. Tetapi si Tug yang kita panggil saja nama aslinya biar saya nggak ribet ngomongnya ya, yang membawa 2 handphone dan hanya menyerahkan 1.
I've got good news and bad news. Di sini si Damien memberitahu misi yang harus dijalankan, yaitu berjalan ke utara ke arah Sungai Dengkuk dan membebaskan tahanan. North to the Danquuk River. Liberate the POW. Di mana si Tag membiarkan dirinya ditangkap dan harus diselamatkan. Karena si Purlip staf sersan yang diperankan si Tag, jadi si Damien pun memberikan peta dan daftar adegan film kepada si Tag. There's the map. There's the scene list. With hidden cameras. Every glorious moment is captured on film. Entah saking semangat atau apa, sampai-sampai si Damien mengaku-ngaku sebagai Tuhan. I am Jesus Christ, his son. Dan inilah yang terjadi. Baru saja proses syuting dimulai, si Damien tidak sengaja menginjak ranjau aktif yang membuat tubuhnya hancur berserakan yang hanya menyisakan kelapanya saja. Sontak mereka yang melihat hal tersebut pun terdiam untuk sesaat. Akibat suara ledakan tersebut lantas membuat sekelompok para penjahat menyadari keberadaan mereka dan bergegas mengeceknya. Mereka adalah para penjahat sungguhan dan tidak ada kaitannya sama proses syuting yang kelompok Damien lakukan. Kembali ke lokasi ledakan yang terjadi, di sini Tag dengan bodohnya mengira kalau si Damien sedang melakukan sebuah trik. Not bad, Cockburn. Yang jelas-jelas si Damien sudah benar-benar mati. Lalu si Kevin ngomong kalau ranjau tua ini kemungkinan milik pasukan Prancis pada saat perang Indochina dulu. Tidak lama kemudian sekelompok para penjahat dengan senjata laras panjang pun akhirnya sampai di lokasi si Tag dan kawan-kawan berada dan melakukan pengintaian. Sekelompok penjahat mengira kalau orang-orang yang ada di hadapan mereka ini adalah agen DIA atau semacamnya. Kita kembali ke si Tag yang bodohnya semakin bertambah. Di sini Kirk mengatakan kalau si Damien benar-benar mati. Namun si Tag menyangkal hal tersebut dengan mengatakan, "Kirk, aku tahu kamu aktor besar, tapi aku lebih banyak bermain film yang memakai efek." Lalu ini yang Tag lakukan. Prop head when I see one. Oh, Jesus. Hey, Damien! We got our war faces on! Melihat hal tersebut sontak membuat sekelompok para penjahat cukup kaget dan mengatakan, Scene berpindah ke si Purlip dan Cody. Di sini Cody sangat bersemangat, tapi berbeda dengan si Purlip yang seperti sedang cemas atau hariwang. Si Cody berusaha menghubungi si Damien tetapi tidak ada jawaban. Scene berpindah ke si Tag dan kawan-kawan yang mulai briefing untuk adegan film. Ketika mereka mulai bergerak, tanpa mereka sadari sekelompok para penjahat sudah bersiap untuk menyerang. Secara mengejutkan, si Kirk mengatakan kalau si Damien benar-benar mati. Lalu tiba-tiba, ya, mereka langsung diserang sekelompok orang jahat secara tiba-tiba. Si Kirk sudah tahu kalau penyerangan ini sungguhan, tapi si Tag mengira kalau serangan ini adalah bagian dari adegan film. Tanpa ragu, si Tag langsung beraksi dan disusul juga oleh teman-temannya yang lain. Dan diakhiri dengan sebutir granat yang si Tag lemparkan tepat ke dekat pohon yang ada peledaknya. Mendengar suara para aktor sedang beraksi, Cody langsung meledakkan peledak yang sudah dia atur sebelumnya. Akibat ledakan itu, sekelompok penjahat pun langsung mundur. Setelah berhasil memukul mundur para pasukan musuh, mereka sangat senang alias sumringah, terkecuali si Kirk yang tidak senang sama sekali karena sekali lagi dia tahu kalau semua ini di luar naskah adegan film. Dan orang-orang yang menyerang mereka barusan adalah orang-orang jahat sungguhan. Dari sinilah si Kirk mulai tidak menyukai si Tag dan bertingkah seolah-olah dia lebih tahu. Kembali ke si Cody dan Purlip. Di sini si Cody berusaha menghubungi si Damien tetapi masih tidak ada jawaban. Karena si Cody berpikir ada yang salah, lantas mereka pun bergegas pergi ke titik pendaratan sebelumnya. Something's up. Singkat cerita, mereka pun tiba. Mereka langsung kaget sekaligus panik saat melihat bekas ledakan yang ada di permukaan tanah yang juga terdapat bagian-bagian tubuh si Damien. Di sini si Purlip menyalahkan si Cody dengan berkata, Good job, turd. You killed the director.
Tapi si Cody menyangkal hal tersebut karena dia hanya memasang peledak di pepohonan saja. Karena si Forlip tidak ingin disalahkan, dia akan pergi begitu saja. Dan tentu saja si Cody juga tidak ingin disalahkan. Mereka pun terlibat pertengkaran yang akhirnya pada akhirnya kita tahu bahwa si Forlip hanya bebuntungan saja alias berbohong, dan kisahnya yang diangkat menjadi film pun sepertinya kebohongan juga. Tidak sampai di situ, masalah lagi-lagi datang dan mereka pun langsung ditodong oleh para penjahat. Berpindah ke Sitag dan yang lainnya, dirasa sudah berjalan cukup jauh dan tidak puguh ke arah mana mereka pergi. Di sini Kirk meminta peta yang Sitag pegang hanya untuk melihatnya saja. Sebab si Kirk merasa mereka sedang tersesat, tetapi si Tag tidak ingin memberikannya. Sempat terjadi perdebatan, akhirnya Tag meminta mereka untuk beristirahat sebentar. Shell break. Stay alert. Saat istirahat inilah Kirk menghampiri si Kevin yang sedang ngompol untuk meminta peta kepada si Tag. Yang notabene si Kevin ini pernah ikut pelatihan militer dan kemungkinan bisa memecah sebuah peta. Sadushi. Hold up, Mackie. If I put that map in your hand, can I count on you? Selesai dengan Kirk, sekarang giliran Tag yang menghampiri si Kevin dan berkata Kirk ingin menghancurkan filmnya, ia tidak memerankan karakternya dan kupikir dia ketakutan. Di sini Kevin sempat bertanya soal peta, namun Tag tetap tidak memberikannya. Singkat cerita, setelah sangat jauh berjalan, mereka sampai di pinggir sungai dan dengan yakinnya si Tag berkata kalau ini sungai Danquok. Danquok River. Di sini Kirk sudah sangat kesal pada si Tag Like you some one-man GPS? We fucking super lost, man. dan akhirnya si Kirk berhasil merebut peta dari si Tag. Give me that goddamn map. Fuck you. Dari sini si Tag berjalan seorang diri karena keegoisannya untuk menyelamatkan filmnya. Sementara yang lain berusaha kembali ke titik awal pendaratan dan bergegas pulang. Singkat waktu, malam pun tiba. Si Tag yang sedang menonton film Dako-chan dikagetkan dengan suara dari kegelapan. Sontak si Tag bersiap dan waspada, lalu tiba-tiba ternyata itu hanya seekor anak panda yang tidak sengaja dia habisi. Lalu kita diperlihatkan si Cody dan Forlip yang sudah ditangkap dan disekap. Di sini Forlip baru mengaku bahwa dirinya hanya seorang penjaga pantai dan bukan anggota militer yang sebelumnya dia akui. Bahkan dia belum pernah keluar Amerika sama sekali. Coast Guard. Sanitation Department. Pada keesokan harinya Tag dihubungi oleh agennya yang bernama Rick. Ini orangnya yang inti pembicaraannya membahas sebuah TiVo. Hadn't hooked it up? No TiVo? Dan tanpa Tag sadari dia sedang dibuntuti oleh sekelompok para penjahat dan tiba-tiba mendengar sesuatu terjadi pada kliennya, Rick bergegas pergi meminta TiVo untuk si Tag dan pergi menemui Les. I'm going to Grossman's office. I'm playing the card. Okay. Kembali ke si Tag yang tertangkap dan bodohnya si Tag tetap berakting dan masih mengira kalau semua ini masih bagian dari proses syuting. Bring it on, Cockburn. Di sini Tag berada di dalam sebuah ruangan dan sedang diinterogasi. Diperlihatkan kembali Kirk dan yang lainnya yang masih mencari jalan pulang, tetapi karena si Jeb seorang pecandu dan berhari-hari tidak ngobat, dia pun muntah-muntah. Are you okay, Jeff? Dan tanpa sengaja dia menemukan sebuah pemukiman. Holy shit. Yang alangkah terkejutnya mereka saat menyadari kalau pemukiman itu milik sekelompok para penjahat. The armed guards. Sleeman was right. Mereka juga melihat si Tag yang sedang disiksa dan si Tag masih saja berakting. Kembali ke si Tag, dia dibawa para penjahat untuk menghadap sang pimpinan yang bernama Trent. Ini dia bebenguknya. Di sini saya tidak habis pikir kenapa bocah ingusan seperti ini bisa jadi pimpinan penjahat yang sangat berbahaya, apalagi kelompok para penjahat ini punya lahan tanaman oleng dan bahkan memproduksinya. Di sini si Trent bertanya, "Apa kamu anggota DIE?"
Tag yang mendengar hal itu mulai kebingungan dan dia berpikir apa ada perubahan skenario atau apa. Karena si Tag tidak menjawab pertanyaan tersebut, akhirnya si Tren memukuli si Tag. Tren yang mendengar hal itu pun langsung kaget dan berhenti memukuli si Tag. You saw Simple Jack? Ternyata Tren dan kelompoknya sangat menyukai film Simple Jack dan salah satu bawahan pun mengatakan, You should have got Asuka. ya, kali ini si Tag sadar kalau semua ini bukan lagi waktunya membuat film dan berakting. Meskipun si Tren dan yang lainnya menyukai film Simple Jack, sontak itu tidak membuat si Tag dibebaskan. Malah dia akan dijadikan tawanan dan akan melakukan pertukaran alias minta tebusan yang mahal. Berpindah ke perkotaan, lebih tepatnya di kantor Silas, kita diperlihatkan si Rick yang sedang buru-buru dan terlihat sangat marah. Dan benar saja, di sini Rick marah kepada Silas karena menjanjikan kliennya masuk kontrak Tropic Thunder dengan alat perekam video di lokasi. What do you need, Les? So you can read the Tropic Thunder contract? Huh? Secara kebetulan handphone Rick tiba-tiba berbunyi dan ternyata itu panggilan dari handphonenya si Tag. But I will rip your tip. Dari sini kita baru tahu kalau kelompok para penjahat itu menamai kelompoknya dengan nama Flaming Dragon dan meminta tebusan kepada si Rick sebesar $50 juta. We are Flaming Dragon. Speedman is with us. Secara mengejutkan, panggilan diambil alih oleh si miliuner alias Silas dan berbalik mengancam para kelompok penjahat ini dengan kata-kata yang cukup sopan dan santun. Dragon. Fuckface. I will fuck you up! Sontak, para penjahat pun langsung terdiam. Kembali ke pemukiman Flaming Dragon, kali ini si Tag didandani selayaknya seperti di film Simple Jack dan mereka mengadakan pertunjukan kecil-kecilan dengan si Tag adalah bintangnya. Karena tidak ada pilihan lain, si Tag pun terpaksa harus menjadi Simple Jack dadakan. Sesaat scene berpindah kepada Kirk dan yang lainnya, mereka mulai memikirkan sebuah rencana untuk menyelamatkan si Tag yang sedang ditawan. I got an idea. We built a catapult and we parachuted down. Look. Kembali ke Rick yang masih di kantor Silas, di sini mereka berhasil melacak keberadaan kelompok Flaming Dragon dan mengetahui kalau kelompok tersebut adalah pembuat heroin dan mereka penyalur 8 perdagangan obat terlarang di Asia. Flaming Dragons, heroin manufacturers. Sesaat, kelompok Flaming Dragon kembali lagi menelpon yang karena uang tebusan belum mereka dapatkan, akhirnya mereka malah menaikkan nilai tebusannya menjadi $100 juta dan mengancam jika uangnya tidak dibayar sekarang, besok Simple Jack akan mati. Price now 100 million or tomorrow Simple Jack dies. Menanggapi hal tersebut, Silas malah menyuruh mereka untuk bunuh saja si Tag daripada harus mengeluarkan uang sebesar itu. Go to town! Di sini Les tidak ingin bernegosiasi dengan teroris. Di sini Rick tidak terima dengan keputusan yang Silas ambil, bahkan Silas sempat mengiming-imingi si Rick dengan sebuah pesawat dan uang yang banyak untuk tidak memperdulikan lagi masalah si Tag. Whoa, hey, are you insane? You can't be serious. Scene kembali memperlihatkan si Tag yang sudah selesai melakukan pertunjukan, lalu dia dihampiri seorang anak kecil dan memberikan piala Oscar yang terbuat dari sebuah ranting. Tag cukup senang dengan hal tersebut, bahkan dia memanggil anak tersebut dengan nama Half Squad. I'm going to call you Half Squad. Singkat cerita, keesokan harinya Kirk mulai bergerak bersama yang lainnya. Di sini Kirk menyamar sebagai petani lokal yang akan menyerahkan orang asing, yaitu si Jeb. Hal tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk pengalihan sekaligus cara masuk ke lokasi pemukiman para penjahat. Sementara itu di area air, si Kevin bersama si Al Pacino mulai bergerak untuk menyusup. Pada akhirnya, mereka berhasil masuk ke lokasi para penjahat. Diperlihatkan si Al Pacino yang berhasil masuk ke sebuah bangunan yang di dalamnya terdapat si Cody dan si Porlip yang terikat dan bergegas melepaskan tali yang mengikat mereka. Sementara itu si Cody berencana memanfaatkan keahliannya untuk meledakkan tempat tersebut. Beralih ke si Kirk setelah si Jeb dibawa dan penyamaran hampir berhasil, si Kirk malah melakukan kesalahan dengan berkata ingin pergi ke ladang bunga, padahal sebelumnya dia mengatakan ladang padi. Sontak, hal tersebut membuat si Tran curiga, dan lagi-lagi inilah yang terjadi.
Setelah terjadi baku tembak yang cukup riweuh, pada akhirnya mereka berhasil memojokkan para penjahat. Namun si Jeb yang sudah tidak tahan nekat menyandera si Trent dan pergi ke lokasi obat terlarang disimpan. Sementara itu Kirk dan Kevin bergegas mencari si Tug ke setiap bangunan dan ruangan. Dan akhirnya si Kirk menemukan si Tug dan mengajaknya pulang, tetapi si Tug yang merasa aktingnya dihargai di sini malah tidak ingin pulang. Home. Don't you get it? I already am home. Berpindah ke si Jeb yang sedang kesulitan memakai baju, sontak hal tersebut dimanfaatkan oleh si Trent untuk menyerangnya. Scene berpindah lagi, kita diperlihatkan si Al Pacino yang tidak becus mengawasi para penjahat dan situasi pun malah berbalik. Sesaat kita diperlihatkan si Cody dan si Furlip yang sedang mempersiapkan persenjataan dan bahan peledak. Saat situasi masih riweuh dan paciweuh, si Cody dan Furlip langsung melancarkan sebuah serangan pada saat musuh sedang lengah. Akibat kekacauan yang terjadi, salah satu penjahat pun membunyikan tanda darurat dan membuat para penjahat yang berada di ladang langsung berdatangan. Dirasa akan menghadapi situasi yang cukup sulit, si Furlip menyuruh si Cody untuk pergi dan segera mempersiapkan helikopter, sementara dirinya akan mencoba menahan para musuh dan melindungi para aktor pemberani kita. Kembali ke si Kirk yang sedang mereset ulang pikiran si Tug. Di sini Tug seperti hilang ingatan dan telah dicuci otaknya. Menurut opini saya, pelakunya mungkin anak kecil yang dia panggil Half Squad. Kayaknya. Setelah cukup lama si Kirk mencoba menyadarkan si Tug dan inilah yang terjadi. Ya, di sini Kirk membongkar penyamarannya. Saat Tug dan Kirk masih linglung, beruntung ada si Kevin dan si Alpha yang memberi semangat kepada mereka. Pada akhirnya mereka tersadar kembali dan mereka bergegas pergi. Sekilas kita diperlihatkan si Cody yang sedang memasang peledak di sebuah jembatan penghubung. Kembali ke para aktor kita yang sedang dalam pelarian menggunakan mobil Kang Rongsok. Tetapi tiba-tiba muncullah si Trent yang membawa senjata RPG dan langsung menembak mobil yang si Kevin kemudikan. Dan ternyata sedari tadi si Tug masih belum sepenuhnya sadar dan baru sadar sekarang akibat guncangan dan ledakan kecil barusan. Kevin Sandusky. My name. You remembered my name. Lalu kita diperlihatkan para penjahat yang berdatangan dari berbagai arah. Beralih ke si Cody yang sudah menyiapkan helikopternya, si Cody juga menyuruh si Furlip untuk meledakkan jembatan penghubung setelah teman-temannya melewatinya. Tetapi tiba-tiba si Tug berhenti di tengah jembatan dan mengatakan dia tidak akan pergi karena beralasan dia punya anak dan namanya Half Squad. Half Squad. I have a son now. Little Half Squad. Saat Kirk dan Furlip naik ke helikopter dan siap akan terbang, tiba-tiba dan disusul dengan munculnya si Tug dan menyuruh meledakkan jembatannya sembari diapuk kuntur ekstrim oleh si Half Squad. Lalu terjadilah adegan yang lumayan epik. Dan lagi-lagi mirip dengan proses adegan syuting sebelumnya yang gagal. Namun sekarang bedanya ini adegan asli dan bukan acting. Kirk dan yang lain pun senang melihat Tug masih hidup. Lalu Kirk pergi menghampiri si Tug untuk menyelamatkannya. Singkat cerita, Tug dan Kirk akhirnya sampai ke helikopter. Namun pada saat mereka mulai terbang dengan helikopter, si Trent muncul dengan sebuah RPG dan siap menembak lagi. Dan tanpa diduga-duga, si Rick muncul dari dalam hutan yang membawa sebuah Tivo. Dan tiba-tiba lagi.
Beruntung Rick berhasil menyelamatkan semua orang yang ada di helikopter dengan melemparkan Tipo yang tepat mengenai hulu ledak RPG. Tamat, film ini pada akhirnya dinamai Tropic Blunder dan menjadi kisah perang palsu nyata dan juga jadi film termahal yang pernah dibuat. Tamat.